Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih telah mengeklik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai perencanaan jembatan, terkhusus jembatan rangka atas menggunakan software SAP 2000 sesuai ketentuan atau SNI yang berlaku. Baik, sebelum merencanakan sebuah jembatan, kita harus membuat desain jembatan yang akan kita rencanakan. Di sini saya telah memiliki desain untuk tampak sampingnya seperti ini dengan 14 segmen segitiga, dan untuk tampak atasnya seperti ini. Untuk data jembatannya yaitu panjang jembatan 70 meter, lebar jembatan 9 meter, lebar lantai kendaraan 7 meter, lebar trotoar 1 meter, dan tinggi jembatan 7 meter. Untuk material yang digunakan menggunakan beton mutu FC30 MBA dan baja BJ41 dengan nilai FY 410 dan FU 550. Baik, untuk pertama-tama kita pilih file, kemudian new model. Nah, pada bagian ini untuk mengatur satuan yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan satuan kilogram meter, dan untuk template-nya bisa dipilih blank atau grid only, bebas. Akan muncul seperti ini. Ini kan ada dua. Bila teman-teman bingung, yang satu bisa di close saja. Selanjutnya kita akan membuat koordinat sistem atau grid agar memudahkan kita dalam menggambar desain jembatan pada software SAP ini. Caranya pilih define, kemudian koordinat sistem atau grid, kemudian modify. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ada X grid data, Y grid data, dan Z grid data. Di sini kita bisa mengisikan koordinat sesuai desain kita agar memudahkan kita dalam menggambar. Di sini karena desain jembatan saya memiliki 14 segmen segitiga, dan karena bentuk segitiga ini kita bagi dua. Ini karena per segmen 5 meter, jadi dibagi dua jadi 2,5 meter. Kita isikan pada bagian X grid data. Bisa add 2,5, dan kita add terus sampai 70 meter. Nah, pada bagian X grid data ini bisa disesuaikan dengan desain yang teman-teman rencanakan. Teman-teman bisa custom pada bagian ordinat ini. Kemudian untuk Y grid data ini yaitu untuk lebar jembatan. Untuk lebar jembatan yang saya rencanakan yaitu 9 meter. Kita bisa isikan 9. Dan untuk Y grid data yaitu untuk tinggi jembatan 7 meter. Kita pilih OK. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Setelah kita membuat koordinat sistem atau grid, kita bisa mulai menggambar desain jembatan kita. Caranya, kita pilih menu draw frame atau kabel di bagian kiri yang seperti garis ini teman-teman. Kita klik, kemudian kita bisa mulai menggambar. Untuk mempermudah atau mempercepat teman-teman dalam menggambar, kita bisa mereplikat satu segitiga yang telah digambar. Caranya yaitu kita bisa blok, kemudian pilih edit,
kemudian replicate. Nah, di bagian DX ini kita isikan 5 karena tadi setiap segmen segitiga yaitu panjangnya 5 meter. Dan untuk numbernya ini kita bisa isi 13 karena desain jembatan saya tadi terdapat 14 segmen dan di sini sudah tergambar 1. Jadi kita isikan 13. Kemudian pilih apply. Oke. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk kelebihannya ini bisa dihapus. Nah, untuk menggambar sisi yang lain kita bisa mereplicate. Kita blok, kemudian edit, replicate, kemudian untuk DX kita nolkan dan kita isikan pada DY yaitu 9 karena lebar jembatan kita 9. Numbernya kita bisa isikan 1. Apply. Oke. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan menggambar gelagar melintangnya. Di sini jika teman-teman bingung dengan tampilan 3D, kita bisa pilih menu XY. Nah, di sini ini perhatikan di bagian atas ini. Ini kan Z sama dengan 0. Nah, ini berarti ini ada pada elevasi 0. Bila teman-teman klik atas, nah ini Z akan sama dengan 7. Berarti ini elevasi gambar ini ada pada ketinggian 7. Berarti pada bagian atas jembatan. Kalau Z sama dengan 0 berarti ada pada elevasi 0, ada bagian pada bawah jembatan. Untuk menggambar gelagar melintangnya kita bisa pilih draw frame. Kita pilih. Kemudian untuk mempercepat kita bisa replicate. Kita blok, edit, replicate. Kemudian kita masukkan 5 meter pada DX dan kita kopikan 14. Apply. Oke. Nah, untuk gelagar melintangnya sudah jadi seperti ini. Kemudian setelah menggambar gelagar melintang, kita akan menggambar gelagar memanjang. Caranya sama. Kita pilih XY. Nah, di sini pada bagian bottom chord ini saya akan copy atau replicate 1 meter karena lebar trotoarnya tadi 1 meter. Kita pilih yang DY min 1 apply. Di sini sama 1. Oke. Setelah itu kita lanjut pada gelagar memanjangnya atau stranger yang lain. Ini sesuai desain teman-teman ya. Kita replicate DY-nya 1,75 sebanyak 3. Nah, untuk gelagar memanjangnya kita bisa replicate ke semua segmen. Replicate. Kemudian ini 0, kita rubah bagian DX 5 dan 14. Ini lebih, kita hapus. Nah, untuk gelagar memanjang atau stranger sudah jadi. Kita bisa cek di sini sudah jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menggambar ikatan angin pada bagian atas jembatan. Caranya kita pilih Y, kemudian kita pilih tanda panah atas ini agar elevasi pada atas jembatan. Nah, ini Z sama dengan 7. Kita bisa mulai menggambar. Nah, kita bisa mereplicate agar mempercepat. Edit, replicate. Kemudian
5, ini 13. Play. Oke. Bisa hapus. Nah, untuk desain jembatannya kita sudah gambarkan dan sudah jadi akan seperti ini. Setelah kita menggambar desain jembatan yang akan kita rencanakan, untuk mempermudah kedepannya kita akan melakukan grouping pada setiap bagian-bagian jembatannya. Dengan grouping ini nanti teman-teman bisa memilih atau menselect setiap bagian dengan cepat. Di sini kita masuk ke menu assign, kemudian assign to group. Nah, di sini masih kosong, kita define group. Kemudian kita add new group. Di sini misal saya akan membuat bottom chord. Untuk yang lainnya bisa default aja. Kita pilih OK. Untuk warnanya bisa teman-teman setting sendiri. Oke. Kemudian top chord. Oke. Kemudian gelagar melintang. Oke. Kemudian gelagar memanjang. Oke. Kemudian untuk batang diagonal atau cross girdernya diagonal. Kemudian ikatan angin. Dan satu lagi kita buat lantai, teman-teman. Lantai kendaraan. Oke. Di sini sudah ada grupnya, kita pilih oke. Nah, untuk memasukkan bagian-bagian sesuai grup yang telah kita buat, nah teman-teman bisa masukkan sesuai bagiannya. Misal di sini saya akan memasukkan batang diagonal ini. Kita bisa blok, kemudian pilih tanda panah untuk satu sisinya. Nah, di sini teman-teman masuk ke menu assign, kemudian assign to group, kemudian karena ini batang diagonal, kita pilih diagonal, apply. Oke. Kemudian untuk bottom chord ini bisa di blok setiap batangnya. Kita jangan lupa tanda panah untuk satu sisi yang lain. Kemudian assign to group, bottom chord, apply. Lanjut untuk bagian selanjutnya, di sini top chord. Assign to group, top chord, apply. Oke. Kemudian untuk bagian yang lainnya, di sini ikatan angin, saya bisa blok, assign to group, ikatan angin. Kemudian untuk gelagar melintang, sama caranya.
Kemudian untuk gelagar memanjang atau stranger. Nah, di sini kita telah melakukan grouping ya teman-teman. Teman-teman bisa mengecek apakah sudah benar. Caranya kita pilih select. Misal di sini saya akan mengecek untuk batang diagonal. Kita pilih diagonal, select. Terus. Nah, di sini otomatis untuk batang diagonalnya semua telah ke-select atau telah kepilih. Begitupun juga dengan bagian-bagian yang lain. Setelah kita melakukan grouping pada setiap bagian jembatan kita akan membuat material yang akan digunakan dalam perencanaan jembatan nantinya. Caranya, pertama pilih define, kemudian material, kemudian add new material. Di sini untuk baja kita bisa oke, kemudian modify. Nah, untuk bagian material name bisa diisi baja 41 karena tadi menggunakan mutu baja 41. Kemudian kita pada bagian satuan bisa dirubah ke dalam Newton milimeter. Untuk nilai FY yaitu 410, 550. Di sini 410 dikali 1,1 dan 550 dikali 1,5. Nah, kita pilih oke. Ini untuk bajanya sesuai yang teman-teman gunakan. Misal baja 37 berarti untuk nilai FY dan FU nya menggunakan nilai baja mutu 37. Kita pilih oke. Untuk warnanya juga teman-teman bisa setting sendiri. Selanjutnya kita akan membuat material beton. Di sini bisa kita gunakan yang sesuai pada subnya. Misal kita merencanakan beton FC30 karena di sini pada New Zealand ada grade atau beton FC30, kita bisa gunakan langsung dari settingan subnya. Di sini untuk beton yaitu konkrit, kita pilih FC30 MPa. Kita pilih oke. Kemudian kita akan membuat material tulangan untuk betonnya nanti. Kita pilih ini. Kemudian ini bisa unit, material tipenya rebar, kemudian oke. Kita modify. Untuk material name-nya kita bisa ubah tulangan 400. Ini sesuai yang teman-teman rencanakan untuk tulangannya. Untuk bagian FY-nya kita bisa isikan 400, FU-nya 536. Di sini 400 dikali 1,1. Di sini 536 dikali 1,5. Enter. Oke. Setelah kita membuat material yang akan kita gunakan, kita akan masuk ke dalam frame section atau section properties yang akan kita gunakan dalam perencanaan nanti. Jadi di section properties ini kita akan membuat frame section dan juga area section yang akan kita gunakan. Caranya kita masuk ke define,
kemudian section properties, kemudian frame section. Nah, pada frame section ini kita sebelumnya telah menentukan ukuran-ukuran baja atau dimensi baja yang akan kita gunakan, baik itu bisa bentuk WF, C, dan yang lainnya. Di sini saya telah memilih atau menentukan bentuk baja yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan baja IWF dengan WF 700-300, 600-300, 400-400, 300-300, dan WF 200-200. Dan untuk nilai TW, TF, dan yang lainnya ini teman-teman bisa lihat pada tabel baja ini. Teman-teman bisa cari di Google atau di buku-buku baja, pasti ada untuk tabel-tabel baja ini. Ini ada macam-macam jenis atau profil baja. Teman-teman bisa lihat untuk nilai TW, TF, berat, dan lainnya. Di sini saya telah menentukan spesifikasi baja yang akan saya gunakan. Pertama, kita add new property, kemudian kita pilih yang ini karena bentuk baja yang akan kita gunakan yaitu WF atau IWF. Di sini kita bisa menamakan WF 700-300. Nah, untuk nilai offset height atau T3 ini yaitu 700. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, untuk membuat section properties ini agar lebih mudah, kita ubah satuannya menjadi Newton millimeter terlebih dahulu. Masuk define frame section, add new properties, kemudian pilih yang IWF. Di sini kita bisa menamain WF 700-300. Untuk T3 nya ini kita bisa isikan 700. Untuk T2 ini 300. Nah, pada bagian T2 dan TF ini untuk nilainya sama untuk mengisikan bagian T2B dan TFB ini. Jadi T2B dan TFB ini nilainya sama dengan yang T2 dan TF. Sini T2 berarti 300. Untuk TF 24, TW 13. TF 24, TW 13. Sini 24. Nah, untuk materialnya kita ubah menjadi baja. Nah, ini sudah jadi, kita bisa klik OK. Kemudian lanjut membuat profil baja yang lain. Sini WF 600, 300. Berarti di sini 600, 300. Di sini 300. 12-20 TWTF 12-20 12-20. Oke, lanjut untuk membuat profil yang lain. Sama caranya, WF 13-21.
Setelah kita membuat profil baja yang akan kita gunakan, di sini kita bisa pilih OK. Kemudian kita akan membuat area section yang akan kita gunakan untuk lantai kendaraan nanti. Kita bisa pilih define, kemudian section properties, kemudian area section. Di sini kita bisa add new section, kemudian kita pilih cell layered ini. Kemudian kita bisa namain, misal di sini lantai kendaraan. Kita modify. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa quick sort. Nah, untuk konkretnya kita ubah menjadi beton 30 MPa. Kemudian untuk ketebalannya di sini saya menggunakan 20. Kemudian di sini untuk cover atau selimut, ini sesuai perencanaan teman-teman. Di sini saya menggunakan 30. Kemudian untuk di sini ada top bars dan bottom bars. Ini yaitu tulangan yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tulangan 20D. Ini untuk penentuan tulangan sesuai perencanaan teman-teman. Yang penting teman-teman semua tahu dalam menentukan kebutuhan tulangan yang akan digunakan dalam perencanaan jembatan. Kita di sini pilih OK. Oh, di sini mohon maaf, ini harusnya 200. Oke. Kemudian kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita akan membuat area section untuk bagian trotoar. Kita bisa add new section. Kemudian kita di sini trotoar. Kemudian pilih yang cell layer ini. Kemudian modify. Quick start. Nah, di sini untuk trotoar sama, konkretnya kita pakai yang beton 30 MPa, tulangannya tulangan 400, dan untuk ketebalannya saya 300. Tulangannya saya untuk trotoar menggunakan 10D. Ini nanti sesuai yang teman-teman rencanakan ya. Kita bisa pilih OK. Kemudian OK. Nah, di sini untuk area sectionnya sudah jadi. Setelah kita membuat section properties, kita akan input atau memasukkan section properties tersebut ke dalam desain jembatan yang telah kita buat. Di sini, misal untuk batang diagonal, saya menggunakan profil baja 400-400. Kita bisa select untuk mempercepat karena kita tadi sudah melakukan grouping, group, diagonal, select, close. Nah, ini sudah ke select untuk batang diagonalnya. Kita bisa pilih assign, frame, kemudian frame section. Nah, di sini akan muncul frame section yang telah kita buat tadi. Di sini untuk batang diagonal saya menggunakan WF 400-400. Apply, OK. Nah, akan masuk teman-teman. Nah, ini bisa dilanjut untuk bagian-bagian selanjutnya. Select group untuk bottom chord. Saya bottom chord akan menggunakan WF 400 juga. Oke.
Lanjut. Untuk gelagar melintang, saya akan menggunakan profil 700-300. Untuk gelagar memanjang, saya akan menggunakan profil 600-300. Dan untuk ikatan angin, saya akan menggunakan profil 300-300. Play, oke. Select. Untuk top chord, menggunakan profil 400-400. Di sini ada bagian yang belum, teman-teman bisa cek. Di sini saya akan menggunakan profil 200-200. Nah, di sini desain atau gambar teman-teman sudah terinput oleh profil baja yang teman-teman bikin. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa pilih menu centang di sini, kemudian general option, kemudian extrude, apply. Oke. Nah, ini adalah desain jembatan teman-teman yang sudah terinput oleh frame section yang telah dibuat. Nah, di sini pada bagian batang diagonal untuk penempatan profilnya itu masih salah, masih belum tepat karena ini masih menghadap ke sisi samping, harusnya menghadap ke sisi depan. Caranya untuk membenarkan, kita bisa pilih select, kemudian group, diagonal, select, close, kemudian masuk ke menu assign, kemudian frame, kemudian local access. Nah, di sini teman-teman bisa rubah menjadi 90. Apply. Oke. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman untuk bagian batang diagonalnya, untuk arah penempatan profil bajanya. Oh, di sini untuk bagian top chordnya penempatannya juga masih salah atau pemasangannya masih salah. Teman-teman bisa rubah, kita pilih select, kemudian group, top chord, kemudian masuk ke sign, frame, local access 90. Play. Oke, nah di sini sudah berubah. Selanjutnya di sini pada bagian bottom chord untuk peletakan profilnya juga masih salah. Kita betulkan dulu. Di sini kan masih menghadap ke samping ya teman-teman. Kita bisa pilih select, kemudian group, bottom chord. Nah, kita masuk ke sign, frame, local access, kita 90, play. Oke. Nah, di sini sudah berubah jadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, setelah merubah arah profil dari semua batang, setelah semua benar, kita langkah selanjutnya akan menaikkan gelagar memanjang atau strangernya. Di sini kan ini masih as to as, masih pada sesuai garis yang kita gambar. Harusnya di sini untuk stranger atau gelagar memanjangnya itu sejajar dengan tinggi atau ukuran
dari gelagar melintangnya. Di sini kan masih di bawahnya kan ini, teman-teman. Nah, kita akan naikkan agar sejajar dengan tinggi dari gelagar melintangnya. Di sini tadi saya pada gelagar melintang menggunakan profil 700-300 dan untuk gelagar memanjangnya menggunakan profil 600-300. Jadi agar sejajar kita akan menaikkan sebesar 50 karena ini as to as. Kita pilih select, kemudian kita pilih gelagar memanjang, kemudian kita move. Caranya masuk ke edit, kemudian move. Kita isikan pada bagian delta Z 50. Play. Oke, nah di sini pada bagian gelagar memanjangnya sudah sejajar dengan gelagar melintangnya. Nah, setelah kita menaikkan gelagar memanjang sejajar dengan gelagar melintangnya, langkah selanjutnya kita akan membuat plat lantai dan trotoar pada jembatan. Di sini agar lebih mudah kita bisa lepas dulu extrude-nya. Di sini kita bisa pilih pada bagian XY. Nah, agar lebih memudahkan dalam membuat plat lantai. Ini kita bisa lepas dulu extrude-nya. Standar. Caranya untuk membuat plat lantai, kita pilih draw poly area ini. Ini untuk menggambar area yang akan kita jadikan plat lantai kendaraannya. Kita bisa klik, kemudian di sini ini udah lantai kendaraan. Kita bisa gambar. Di sini saya akan membuat plat lantai sesuai segmen yang akan kita gunakan. Caranya kita klik. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita gambar lagi sampai semua segmen tergambar oleh area yang akan digunakan sebagai lantai kendaraan. Nah, untuk mempercepat, kita bisa mengcopy area yang telah kita buat ini. Caranya, di sini kita pilih, klik pada areanya, kemudian masuk ke edit, kemudian kita copy. Di sini kurangnya 11 area. Kita replicate, kemudian ke bagian DX. DX-nya kita 5000 bener karena 5 meter. Di sini satuannya masih milimeter. Kita ubah menjadi 10. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Baik, selanjutnya setelah kita membuat plat lantai kendaraannya, kita akan membuat untuk plat trotoarnya. Caranya sama, kita pilih yang draw poly area ini, kita klik. Di sini untuk sectionnya kita trotoar, kita gambar di bagian sini. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk memasukkan ke dalam semua section atau segmennya agar mempercepat dan mempermudah, kita bisa mereplikat bagian yang telah kita gambar ini. Caranya kita klik, ini bisa dipilih sel 21. Nah, ini udah ke select. Kita replicate ke bagian atas sini, edit, replicate ke bagian yang di, karena
arah Y. Kita bisa 8.000 karena lebar jembatan kita 9 meter. Kita apply. Oke. Nah, di sini kita bisa cek, kita klik. Nah, di sini udah ada plat lantai trotoar yang telah kita buat. Nah, untuk ke bagian segmen sampai segmen 14 kita bisa mereplikat juga. Caranya sama. Ini kita pilih, kemudian ini kita pilih juga. Kita bisa replicate, edit, replicate. Ini DY-nya kita nolkan, kemudian DX ini kita rubah menjadi 5000 karena setiap segmennya itu panjangnya 5000. Numbernya kita ganti 13 karena ada 14 segmen dan ini udah kegambar satu. Kita apply. Nah, oke. Nah, di sini semua sudah tergambar, kita bisa cek. Nah, di sini sudah ada. Nah, setelah kita menggambar plat lantai kendaraan dan trotoarnya, kita akan menaikkan plat lantai kendaraan maupun trotoarnya, karena ini kan masih berada di bawah atau masih berada di as. Misal kita extrude. Nah, ini kan masih sejajar atau masih sama dengan gelagar melintang maupun gelagar memanjangnya. Untuk itu, kita perlu menaikkan plat lantai kendaraan maupun trotoarnya. Caranya, kita masuk ke menu. Ini biar mudah, kita lepas dulu extrude-nya. Kita bisa pilih ke sini dulu ya teman-teman. Nah, untuk plat lantai kendaraannya kita naikkan karena tadi panjang jembatannya itu 70 meter dan untuk profil gelagar melintangnya itu 700-300, maka kita perlu menaikkan sebesar setengah dari tinggi profil gelagar melintang ditambah dengan setengah tebal plat lantai kendaraannya. Tadi kan untuk tebal profil gelagar melintangnya 700 dibagi 2 jadi 350, ditambah tadi untuk tebal plat lantai kendaraannya itu 200 dibagi 2 100. Jadi kita naikkan sebesar 350 ditambah 100 450. Kita pilih semua. Kita move, masuk ke edit, kemudian move, kemudian untuk itu dimasukkan pada delta Z sebesar 450. Kita apply. Oke. Setelah menaikkan plat lantai kendaraannya, kita akan menaikkan trotoarnya. Kita select dulu semua bagiannya. Nah, setelah semua terselect, kita naikkan sebesar setengah dari gelagar melintang ditambah setengah dari ketebalan trotoarnya. Untuk gelagar melintangnya tingginya 700, setengahnya 350 ditambah setengahnya trotoar 300.
150, jadi 350 ditambah 150, 500. Edit, move, delta jet-nya kita ubah menjadi 500. Kita apply. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah naik, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita bisa extrude. Nah, akan jadi seperti ini. Ini biasanya kayak masih sejajar dengan gelagar melintang maupun memanjangnya, itu karena tampilan subnya emang kadang sub kayak gitu. Setelah kita menaikkan plat landai kendaraan dan trotoar, kita akan menggambar join link. Tujuannya untuk menghubungkan antara plat dan trotoar yang telah kita naikkan dengan gelagar memanjang atau melintangnya. Caranya, sebelumnya kita akan menambahkan grid agar memudahkan kita dalam membuat join linknya. Kita bisa ke define, kemudian koordinat sistem grid. Kita modify, kemudian kita ubah pada bagian Y-grid datanya. Ini 1000, kemudian 2750, kemudian 4500, kemudian 6250, kemudian 8000, kemudian di sini 9000 untuk lebar jembatannya. Oke, kita pilih oke. Nah, akan terjadi penambahan grid di sini untuk memudahkan kita. Untuk membuat join linknya, kita masuk ke assign, kemudian link support, kemudian link support properties. Kita define, kita modify. Nah, apabila di sini belum kecenang semua, teman-teman bisa centang semua atau pick all, kemudian OK. Setelah itu kita akan menggambarnya. Caranya pilih draw, kemudian draw 2 join link. Kita pilih di sini link 1 sesuai yang kita buat tadi, kita gambarkan. Kemudian di sini setelah itu di sini setelah kita menggambar semua drawingnya, kita bisa mereplikat untuk membuat join link ke semua bagian yang telah kita buat. Kita bisa blok di bagian sini. Nah, kita bisa mereplikatnya. Edit, replicate. Kemudian ini sudah benar 14 5000. Kita apply. Oke. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman setelah kita mereplikat semua bagiannya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat link support, kita akan menambahkan tumpuan pada jembatan yang telah kita desain ini. Umumnya untuk jembatan itu menggunakan tumpuan sendi-sendi atau sendi roll. Di sini saya akan menggunakan tumpuan sendi roll. Nah, caranya untuk menginput tumpuan untuk di sebelah sini kiri ini saya akan menggunakan tumpuan
sendi, dan di sebelah kanan saya akan menggunakan tumpuan roll. Kita pilih titik join pojok dan pojok, kemudian masuk ke assign, join, restraint, dan sendi. Kita apply. Oke. Kemudian untuk yang sebelah kanan roll. Assign. Nah, akan muncul tumpuannya. Nah, setelah itu kita akan masuk pada tahap pemodelan pembebanan. Di sini saya akan menggunakan SNI 1725/2016 pembebanan untuk jembatan. Ini merupakan SNI yang paling terbaru. Nah, di sini ada banyak sekali pembahasan, ada 12 pokok pembahasan. Teman-teman bisa pelajari mengenai SNI 1725/2016 ini. Nah, untuk tahap pemodelan pembebanan ini, pertama-tama saya akan membuat nama-nama beban atau akan membuat beban-beban yang akan digunakan dalam tahap pemodelan pembebanan ini. Caranya pilih define, kemudian masuk ke load pattern. Nah, akan menjadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk beban-beban yang digunakan, teman-teman bisa lihat sendiri di sini halaman 7 apa nama beban-beban yang ada pada pembebanan jembatan ini. Nah, saya akan membuat beban-bebannya di sini. Saya akan membuat MS. MS yaitu beban mati atau beban jembatan itu sendiri. Biasanya sudah terhitung dari SAP-nya langsung. Kemudian MA, beban mati tambahan. Kemudian ada TD, yaitu beban lajur D. Sini kita ganti live karena beban hidup. Add new load pattern. Setelah itu ada Setelah itu ada TT atau beban truk. Kemudian ada TB, beban rem. Kemudian ada TP, beban pejalan kaki. Kemudian ada EWS atau beban angin. Di sini untuk tipenya kita ganti wine karena angin. Kemudian EWL sama beban angin. Kemudian ada EX, ini beban gempa. Tipenya kita ganti quake. Kemudian EY, quake. Nah, di sini untuk nama-nama beban yang akan kita gunakan dalam perencanaan jembatan nanti. Kita bisa pilih OK. Kemudian kita bisa mengecek pada load case apakah nama-nama beban tadi sudah sesuai. Kita bisa masuk ke define load case. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini untuk date-nya itu tadi kita ganti MS, agar serasi penamaannya. Oke. Nah, ini adalah beban-beban yang akan kita gunakan dalam pemodelan pembebanan nanti. Setelah kita membuat beban-beban yang akan digunakan, kita akan membuat kombinasi beban pada perencanaan pembebanan ini. Nah, di sini ada macam-macam kombinasi beban yang bisa digunakan. Ada kuat 1, kuat 2, kuat 3, ekstrim 1, layan 1, layan 2, dan yang lainnya. Di sini saya akan membuat 5 kombinasi beban yang akan saya gunakan. Nah, dalam membuat kombinasi beban ini, teman-teman harus memperhatikan tabel pada halaman 11 ini. Agar lebih mudah ini. Nah, ini tabelnya. Nah, di sini pada bagian kiri ada nama
kombinasi beban. Di bagian atas ada pembebanan, dan di sebelah isinya ini merupakan faktor beban yang digunakan dalam kombinasi bebannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung memberikan contoh kombinasi bebannya. Di sini saya akan membuat kombinasi beban kuat 1. Nah, untuk kuat 1 sendiri yaitu kombinasi pembebanan yang memperhitungkan gaya-gaya yang timbul pada jembatan dalam keadaan normal tanpa memperhitungkan beban angin. Nah, di sini saya lihat tabelnya. Nah, untuk kuat 1 itu maka MS faktor bebannya yaitu gamma P, MA gamma P. Nah, gamma P ini merupakan YMS, YMA, YTA, YPR, YPL, YSH tergantung beban yang ditinjau. Misal kita MS berarti menggunakan gamma MS. Seperti itu. Kita langsung membuatnya aja. Di sini untuk membuat kombinasi beban, kita masuk ke define, kemudian load combination, kemudian add new combo. Nah, di sini kita bisa isikan kuat 1. Nah, kuat 1. Nah, untuk kuat 1 ini bisa kita pilih MS, kemudian sesuai SNI yang tadi MS, maka faktor bebannya yaitu gamma P, gamma P-nya yaitu YMS. Kita bisa lihat di SNI. Nah, di bagian sini. Nah, beban mati, beban sendiri atau beban mati. Nah, pada kuat 1 itu keadaan jembatan yaitu keadaan batas ultimate. Maka YMS-nya bisa dilihat tergantung material jembatan yang kita gunakan. Misal baja, berarti kita menggunakan 1,1 atau misal terkurang yaitu 0,90. Kita bisa memilih tergantung keadaan bahan atau material jembatan yang kita gunakan. Maka di sini saya menggunakan material baja, maka untuk nilai YMS-nya yaitu 1,1. Kita bisa isikan di SAP-nya. MS untuk scale faktornya kita ganti 1,1. Kemudian add. Selanjutnya MA, kita bisa ganti MA. Kita lihat kembali SNI-nya. MA beban mati tambahan. Nah, untuk nilai beban mati tambahan ini karena tadi kuat 1 merupakan keadaan batas ultimate, maka untuk nilai YMA-nya di sini tergantung dalam keadaan jembatannya. Misal umum itu bisa 2, dan untuk yang keadaan khusus atau terawasi itu 1,4. Ini tergantung perencanaan teman-teman. Di sini saya menggunakan keadaan khusus, maka nilai YMA-nya 1,4. MA 1,4. Kemudian add. Kemudian masuk ke MA, MS, TD. Di sini saya langsung TD karena untuk kuat 1 biasanya langsung TD. Untuk TD nilai faktor bebannya yaitu 1,8. Kita bisa ganti TD dan 1,8. Add. Kemudian TD, TP, dan TT. Saya akan menggunakan TD, TB, dan TT. Untuk nilai scale faktornya sama yaitu 1,8. TD berarti TB 1,8, add, dan TP. Bisa kita add. Nah, ini untuk kombinasi beban kuat 1-nya sudah jadi seperti ini. Kita bisa klik OK. Nah, teman-teman bisa membuat kombinasi beban yang lain tergantung kebutuhan teman-teman sesuai SNI yang tadi. Untuk caranya sama, kita melihat
faktor-faktor untuk nilai gamma ms, gamma ma-nya dari SNI yang ada ini. Di sini ada YTA dan yang lainnya. Nah, untuk kombinasi bebannya itu teman-teman bisa membuat sesuai kebutuhan. Biasanya saya menggunakan kuat 1, kuat 2, kuat 3, ekstrim 1, layan 1, dan layan 2. Saya akan langsung membuatnya saja. Ini add new combo. Nah, di sini saya sudah membuat kombinasi beban yang akan saya gunakan. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuai perencanaan teman-teman semua dalam merencanakan kombinasi beban yang akan digunakan sesuai SNI yang tadi. Nah, di sini ada berbagai macam kombinasi beban bisa disesuaikan, dan untuk caranya, untuk membaca tabelnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada banyak. Nah,
Setelah kita membuat kombinasi pembebanan atau kombinasi beban, kita akan menginput atau memasukkan beban-beban yang akan digunakan dalam pemodelan pembebanan ini. Ini sesuai SNI. Di sini saya sudah merangkum beban-bebannya. Nah, untuk beban mati sendiri biasanya otomatis dihitung di SAP 2000, maka kita tidak perlu menginputnya. Kemudian untuk beban mati tambahan, di sini ada aspal, kemudian ada air hujan. Nah, caranya kita masuk ke select, kemudian kita pilih properties, kemudian area. Nah, untuk beban mati tambahan ini biasanya ada pada lantai kendaraan dan trotoar. Kita bisa input lantai kendaraan, select, close, kemudian masuk ke assign, kemudian area load, unit form to frame. Nah, di sini kita bisa ganti MA. Kemudian dua arah, loadnya kita bisa masukkan. Di sini saya sudah menghitung ada aspal dan hujan. Aspal dan hujan kita tambahkan hasilnya 1,69,05. Kita bisa copy. Oh, sebentar teman-teman, mohon maaf. Di sini dalam perhitungan sesuai SNI biasanya menggunakan satuan kilonewton per meter. Maka dari itu pada tampilan SAP-nya kita bisa ganti satuannya terlebih dahulu ke dalam kilonewton meter. Nah, setelah kita ganti, kita bisa masuk lagi ke assign, area load, uniform. Nah, ini udah KNM. Kemudian kita isikan. Sini dua arah, MA. Ini kita bisa apply. Oke. Nah, udah masuk. Kemudian untuk trotoar sama, kita bisa pilih select, kemudian properties, area section, kemudian trotoar, select, close, kemudian masuk ke assign, kemudian area load, uniform to frame, MA. Nah, untuk nilainya untuk trotoar ini sebesar ini karena untuk lapisan aspal tidak masuk ke dalam trotoar. Kita bisa copy dan paste, apply. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan beban lajur D atau beban TD. Nah, pada bagian beban lajur D ini ada dua beban, yaitu beban terbagi rata dan beban garis terpusat. Di SNI juga sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini untuk beban lajur D ada pada halaman 38. Beban lajur D terdiri atas beban terbagi rata atau BTR yang digabung dengan beban garis terpusat BGT. Nah, ini untuk faktor pembebanannya. Nah, untuk menentukan nilai BTR dan BGT-nya, di sini untuk BTR atau beban terbagi rata, jika bentang jembatan teman-teman itu kurang atau sama dengan dari 30 meter, maka nilai Q-nya yaitu 9,0 kPa. Kemudian jika bentangannya lebih dari 30 meter, maka nilai Q-nya 9 dikali 0,5 plus 15 per bentangan kPa. Nah, di sini saya sudah menghitung untuk nilai beban terbagi rata dari desain jembatan saya dengan bentang 70 meter, temu ini nilainya. Nah, kita bisa kopikan. Kemudian untuk cara menginputnya, karena ini beban terbagi rata, maka kita akan masukkan ke dalam lantai kendaraan di semua section. Kita bisa select, kemudian masuk properties, area section, lantai kendaraan, kemudian assign, area load,
Nah, di sini kita bisa ganti TD karena tadi beban lajur D atau TD. Kita kopikan, kemudian apply. Oke. Setelah itu untuk beban garis terpusat. Nah, di sini beban garis terpusat harus ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas P. Nah, ini besarnya nilai BGT yaitu 49 kN per meter. Nah, ini diletakkan pada tengah-tengah jembatan dan biasanya itu diletakkannya pada frame yang paling tengah yang ada pada desain jembatan kita. Nah, akan tetapi di sini untuk nilai BGT harus dikalikan dengan faktor beban dinamis. Nah, untuk nilai faktor beban dinamisnya bisa dilihat pada grafik FBD. Nah, di sini. Nah, di sini adalah grafik faktor beban dinamis untuk beban T untuk pembebanan lajur D. Nah, untuk beban BGT tadi kan nilainya 49, tetapi itu belum dikalikan dengan faktor beban dinamis. Nah, di sini bisa dilihat bentangan jembatan teman-teman bisa disesuaikan untuk mencari nilai FBD-nya. Karena jembatan saya bentangannya 70 meter, maka untuk nilai FBD-nya yaitu sebesar 30% atau 0,3. Untuk rumus FBD-nya ada di sini. Bisa teman-teman lihat. Nah, setelah dikalikan dengan faktor beban dinamis, maka ketemu BGT-nya yaitu 63,7. Nah, ini 49 dikalikan 1 plus 0,3 tadi yang faktor beban dinamisnya. Nah, untuk menginputnya di sini untuk nilai BGT-nya kita bisa kopikan, kemudian masuk ke sub, kita pilih frame yang paling tengah di sini untuk memudahkan. Nah, di sini untuk frame yang tengahnya. Nah, kita cari gelagar melintang yang tengah. Kita bisa select, kemudian assign, frame load, distribute. Kemudian di sini kita ganti TD. Nah, di sini kita masukkan bebannya. Nah, kita apply. Oke. Nah, harusnya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk teman-teman bebannya untuk BGT atau beban garis terpusat. Setelah itu kita akan menginput untuk beban truk. Nah, di sini sudah ada ketentuannya beban truk. Di SNI juga sudah ada untuk beban truk. Nah, ini di sini pembebanan truk atau T yaitu diperkirakan seberat 500 kN. Nah, akan tetapi 500 kN ini belum dikalikan dengan faktor beban dinamis yang ada. Nah, maka teman-teman perlu kalikan dengan faktor beban dinamis sesuai bentangan jembatan teman-teman. Nah, di sini. Nah, saya sudah menghitung untuk nilai beban truknya untuk bentangan 70 meter. Di sini 500 dikalikan faktor beban dinamisnya ketemu 650. Nah, untuk pembagiannya itu sesuai yang ada di keterangan SNI ini teman-teman. Nah, di sini untuk ban depan yaitu 50 kN, ini ban tengah 225, ban belakang 225. Ini sudah kanan kiri. Kalau untuk perodanya itu ada di sini teman-teman, ada 25, 112, 112,5, kemudian 112,5, 112,5. Nah, akan tetapi yang di SNI ini yang belum dikalikan FBD. Nah, teman-teman bisa mengalihkan sendiri masing-masing ini pembebanannya sesuai dengan bentangan jembatan teman-teman. Nah, di sini untuk
beban per rodanya saya sudah menghitung. Untuk ban depan 32,5, yang ban tengah 146,25, dan yang ban belakang 146,25. Nah, untuk penginputannya di sub itu biasanya kan tadi ada 3 roda. Nah, kita akan meletakkan beban truk itu pada tengah-tengah jembatan agar beban yang diberikan itu maksimal. Di sini kita akan memilih 3 gelagar melintang yang paling tengah. Di sini ada yang ini, dan ini. Nah, gelagar melintang ini yang akan kita input beban truk sesuai SNI, karena tadi ada 3 roda. Caranya, nah, kita bisa masuk kita pilih salah satu frame dulu. Misal di sini ada roda depan. Kan ini kan ada 2 arah kan teman-teman, maka kita asumsikan ada 2 truk yang berada di tengah jembatan ini. Kita pilih frame ini untuk roda depan. Kita masuk ke assign, frame load, kemudian distribute. Oh, mohon maaf, ini assign, frame load, kemudian point. Nah, di sini bebannya kita bisa gantikan TT, beban truk. Kemudian, nah di sini kita bisa memasukkan peletakan atau poin yang akan diinput beban truk itu. Di SNI sudah ada ketentuannya. Untuk jaraknya yaitu nah ini. Nah, untuk menginput beban truknya itu kita bisa pilih klik frame di sini. Kan tadi ada 3 yang akan kita gunakan. Yang frame ini, 3 ini. Nah, kita akan masukkan salah satu gelagar melintang terlebih dahulu. Di sini kita asumsikan untuk roda depan, dan untuk truknya itu ada kanan dan kiri karena 2 arah. Di sini kita pilih frame-nya, kemudian kita assign, kemudian kita frame load, distribute. Nah, di sini kita bisa ganti TT. Nah, kemudian untuk nilai bebannya tadi untuk roda depan itu satu roda itu 32,5. Nah, di sini kita kopikan. Nah, ini di sini untuk uniform load-nya itu dikalikan 4 karena kan tadi ada 2 truk. Kemudian satu truknya itu masing-masing 2 roda. Nah, ini bisa dikalikan 4. Kita bisa apply. Oke. Kita bisa lihat apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian lanjut pada ban tengah. Kita bisa klik, kemudian assign, frame load, distribute, TT untuk nilainya 146,25. Dikalikan 4. Apply, oke. Kemudian yang sebelah sini sama untuk roda belakang, assign, frame load, distribute, dikalikan 4. Play, oke. Nah, di sini untuk pembebanan truk atau beban TT sudah terinput semua ya teman-teman. Nah, di sini. Baik, selanjutnya
kita akan masuk ke beban rem atau TB. Nah, di sini saya sudah menghitung beban remnya. Ini sesuai SNI, teman-teman bisa pelajari. Ini untuk peletakan beban rem itu biasanya ada pada join lantai kendaraan. Nah, di sini sudah saya hitung untuk hasilnya 2,433 kN diletakkan pada titik join gelagar atau lantai kendaraan. Kita bisa copy, kemudian masuk ke sub. Nah, di sini kita bisa pilih pada sini. Kita blok untuk lantai kendaraannya. Nah, masuk ke assign, kemudian join load. Nah, di sini kita bisa ganti TB. Kemudian untuk arahnya itu arah X ke sana. Dari sini ke sana. Nah, kita bisa isikan. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini sudah masuk untuk beban remnya. Setelah itu kita lanjut ke beban pejalan kaki. Nah, di sini untuk beban pejalan kaki itu ada 5 kPa atau 5 kN per meter. Sudah dari ketentuan SNI-nya. Kita bisa isikan pada subnya, masuk ke select, properties, area section. Nah, untuk pejalan kaki biasanya di trotoar, kita pilih trotoar saja, select, close, kemudian assign, area load. Nah, di sini kita ganti TP besar 5, apply. Oke. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita masuk pada beban angin. Di sini untuk beban anginnya itu ada EWS, ada angin tekan dan angin hisap. Teman-teman bisa menghitung untuk rumusnya itu bisa dilihat pada SNI, nanti sesuai data perencanaan teman-teman untuk angin tekan dan angin hisapnya. Di SNI sudah ada semua. Di sini untuk angin tekannya didapatkan hasil 4,4 Newton per milimeter dan angin hisapnya 2,2 Newton per milimeter. Nah, di sini kita ganti dulu satuannya Newton milimeter. Untuk penginputan beban angin atau EWS ini, nah kita perlu memperhatikan arah angin atau perkiraan batang-batang yang terkena angin. Untuk angin tekan itu biasanya batang-batang yang langsung terkena angin. Misal angin dari sini kemudian ke arah dari sebelah kanan jembatan kemudian ke arah kiri jembatan, maka untuk semua batang-batang yang di luar jembatan ini yang terkena angin itu, maka dapat diinput untuk angin tekannya. Sedangkan untuk batang-batang di sebelah kiri akan terkena angin hisapnya. Seperti itu. Misal, nah di sini, misal angin dari arah sana, kemudian bagian yang terkena angin tekan yaitu bagian yang kanan ini, semua batang yang ada di kanan atau di luar jembatan. Kemudian untuk yang di kiri ini batang-batang yang akan terkena angin hisapnya. Kita langsung saja. Nah, di sini kita bisa memasukkan bebannya. Kita bisa lihat dulu, misal di sini kita add new window biar lebih jelas. Nah, di sini kita select. Nah, di sini untuk bagian tekan kanan atau bagian luar berarti yang akan terkena angin tekan. Kita bisa pilih, kita kopikan, kemudian masuk ke dalam assign, kemudian frame load, distribute,
kemudian ini sebesar 4,4, kita ganti EWS, kemudian apply. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini untuk angin tekannya sudah terinput. Kemudian kita ganti ke bagian satunya atau bagian. Nah, di sini untuk sebelah kiri jembatan akan terkena angin hisap. Untuk nilainya yaitu sebesar 2,2. Masuk ke assign, frame load, kemudian distribute 2,2 apply. Oke. Nah, di sini adalah batang-batang yang akan terkena beban angin, baik itu angin tekan maupun angin hisap. Dan untuk perhitungannya bisa teman-teman pelajari pada SNI. Kemudian selanjutnya yaitu beban angin yang EWL. Untuk beban angin EWL ini biasanya diletakkan pada bottom chord atau gelagar bawah ini, yang di pojok sini sama yang di pojok sana. Nah, di situ. Itu untuk peletakan nilai EWL-nya. Nah, untuk peletakannya itu bisa per join maupun per frame, tergantung perhitungan dari teman-teman. Nah, di sini saya telah menentukan nilai EWL-nya yaitu sekian kilonewton per meter persegi. Kita bisa copy. Kemudian di sini kilonewton per meter. Nah, kita bisa pilih masuk ke select, kemudian group, pilih bottom chord. Nah, kemudian kita assign. Kita pilih frame load. Nah, sebenarnya tadi kan bisa per join atau per frame. Nah, ini tergantung perhitungan teman-teman menghitungnya itu per join atau per frame. Di sini saya karena satuannya per meter berarti per frame. Apply. Oke. Nah, di sini sudah terinput untuk beban EWL-nya. Baik, setelah kita menginput beban angin EWS EWL, kita akan menginput beban gempa atau nilai dari periode dan frekuensi dari gempa tersebut. Tadi kan kita sudah membuat load pattern EX dan EY gempa ini. Kemudian kita akan memasukkan angka-angkanya. Nah, untuk nilai gempanya ini teman-teman bisa lihat pada aplikasi Lini atau website Lini. Nah, masuk. Nah, ini untuk menentukan nilai beban gempanya ini tergantung dari lokasi jembatan yang akan teman-teman bangun. Nah, di sini bisa menggunakan nilai koordinat atau dari kota atau kabupaten. Ini untuk lebih detail menggunakan koordinat, tetapi saya akan menggunakan kota atau kabupaten, misal Magelang. Nah, di sini kemudian pilih yang percepatan puncak dan spektrum respon di batuan dasar. Nah, di sini ada banyak kelas situs, ada SB batuan, kemudian ada SC tanah keras, dan ya yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan contoh yang tanah sedang. Nah, SD tanah sedang. Di sini teman-teman bisa copy bagian sini sampai ketemu detik keempat. Nah, di sini sampai ketemu detik keempat. Kemudian copy, masukkan ke dalam Excel. Nah, di sini. Kemudian ambil dari nilai yang TO ini, teman-teman blok. Ini kan masih titik ya, saya akan ubah menjadi koma dulu.
mouse. Nah, ini copy, kemudian masukkan ke notepad, kopikan ke notepad. Nah, ini teman-teman save gempa Magelang. Nah, setelah itu kita masuk ke subnya, kita masuk ke define, kemudian kita ke function response spectrum. Di sini kita bisa ke from file, kemudian add new function. Kita namain gempa misal. Kemudian yang ini kita pilih yang period versus value, kemudian browse, pilih yang tadi gempa Magelang. Nah, akan muncul grafik gempanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek nilai-nilainya. Kita klik yang convert to user define. Nah, di sini teman-teman bisa cocokkan dengan file tadi, nilai-nilai angka ini apakah sudah sesuai apa belum. Teman-teman bisa cek. Nah, kemudian kita pilih OK. Kemudian OK. Nah, tadi kan kita sudah membuat function response spectrum. Kita masukkan ke dalam load cache. Nah, untuk EX ini dan EY ini tadi kan beban gempa. Kita pilih modify. Nah, di sini kita ganti response spectrum karena tadi kan kita udah membuat respons spektrumnya. Nah, di sini otomatis ini ke gempa yang telah kita buat. Di sini juga. Nah, kita OK. Nah, di sini kita bisa add dulu, mohon maaf. Kemudian arahnya arah U1 untuk EX. Kemudian OK. Yes. Kemudian untuk Y kita modify. Kemudian di sini kita ganti response spectrum. Kemudian di sini gempa sel. Nah, untuk Y-nya ini berarti U2. Ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk beban gempanya sudah kita masukkan, teman-teman. Kita pilih OK. Baik, setelah kita menginput beban gempa, kita akan merilis frame-frame yang ada pada desain jembatan ini. Tujuannya agar tiap frame itu dapat bertranslasi. Caranya kita Ctrl A, kemudian kita assign, kemudian frame, kemudian release partial fixity. Nah, di sini kita bisa centang ini momen 22 dan momen 33 ini. Kita bisa centang semua, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian kita juga akan mengganti set analysis option. Nah, ini untuk jembatan itu space truss. Kita pilih OK. Nah, setelah kita rilis frame dan kita mengganti set analysis option, kita bisa melakukan running atau run analysis. Kita run, kemudian run now. Nah, ini setelah kita run, kita bisa lihat batangnya. Nah, di sini sudah aman semua ya, teman-teman. Ini untuk yang merah itu adalah plat lantainya. Nah, di sini kita bisa melihat misal watt 1, kita bisa melihat axial force apply.
atau fill diagram apply. Nah, ini adalah gaya-gaya yang terjadi. Untuk yang merah itu gaya tekan dan yang biru gaya tarik. Di situ. Kemudian kita bisa melihat momen. Ini tergantung ya, ini kuat 1 misal. Apply. Oke. Nah, ini momen-momen yang terjadi. Ini di sini ada momen, kemudian di tengah ini ada momen. Nah, kemudian untuk melihat lendutan, kita bisa ini extrude dulu ya. Nah, di sini untuk melihat lendutan kita bisa ke deformate shape. Nah, untuk lendutan itu biasanya menggunakan kombinasi layan 1. Nah, saya akan jelaskan. Untuk lendutan kan biasanya menggunakan kombinasi layan 1, karena kombinasi layan 1 itu merupakan kombinasi beban pada saat jembatan beroperasional seperti pada biasanya. Jadi untuk kalau jembatan beroperasi seperti biasa itu kombinasinya itu kombinasi layan 1. Tetapi untuk mengontrol profil batang setiap frame jembatan ini menggunakan kombinasi kuat 1, karena kombinasi kuat 1 itu merupakan kombinasi yang nilai bebannya itu paling besar. Jadi untuk mengontrol profil akibat beban yang ditanggung itu menggunakan kombinasi kuat 1, karena kombinasi kuat 1 itu pembebanannya lebih besar daripada kombinasi yang lain. Jadi balik lagi, untuk melihat lendutan kita ke deformate shape, kita ke layan 1, kemudian kita apply. Oke. Nah, kita pilih pada tengah jembatan di sini. Nah, untuk nilai lendutannya sendiri yaitu pada U3 0,0034 meter. Nah, di sini. Ini lendutannya kecil karena tadi kita menggunakan profilnya yang besar ya teman-teman. Jadi sebaiknya untuk penggunaan profil itu ditinjau ulang agar tidak boros dalam pembuatan jembatan. Nah, ini untuk melihat lendutan ada pada U3. Kemudian untuk melihat tabel atau hasil-hasil yang lain, kita bisa masuk ke display. Kemudian kita bisa show table. Nah, di sini kita bisa pilih elemen output dan other definition. Nah, kita bisa pilih oke. Nah, ini hasil-hasil dari pembebanan atau pemodelan pembebanan pada desain jembatan kita. Ada elemen force, ada stress, dan lain-lainnya. Bisa teman-teman lihat sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini juga bisa melihat berat jembatan. Nah, di sini per grup sudah ada beratnya untuk bottom chord, top chord, dan yang lainnya. Untuk berat total jembatan di sini ada 60371 kN. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini juga bisa teman-teman ekspor ke Excel. Caranya masuk ke file, kemudian export all tabel, kemudian to Excel. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini udah ke
export ke Excel. Nah, ini ada, misal kita akan melihat elemen force dari frame. Di sini ada frame tag, ini adalah nomor batangnya. Kemudian ada hasil output yang lainnya. Baik, terima kasih. Segitu dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian pemodelan jembatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.